Saudara diberkati malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita akan kembali memuji Tuhan di dalam ibadah doa malam penantian pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami kembali datang di hadirat-Mu untuk membawa korban pujian kami ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berapa yang campur tangan. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu bagi kami. Biar malam hari ini Tuhan, kami dipenuhi dengan Roh-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Kembali bersama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jadikan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu, kami rasakan kuasa-Mu tercurah di tempat ini. Saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu yang bekerja. Haleluya. Curahkan Roh-Mu di tempat ini. Curahkan Tuhan. Haleluya.
Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Dicurahkan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Dicurahkan Roh-Mu. Sampai kami penuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Kami sungguh yakin Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagi kami, Roh-Mu tercurah bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah bersama-sama kita naikkan doa Bapa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Hari-hari ini Roh Kudus sedang tercurah atas Indonesia, atas setiap bangsa kita, bahkan atas setiap rumah-rumah. Yang percaya katakan yes, yang percaya katakan amin. Sorak-sorak yang dahsyat bagi Dia. Biar roh kami terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan kami. Sama-sama. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Sekali lagi katakan biarlah Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sama-sama katakan tak ada banyak. Giatlah, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar ladang siap dituai. Hari-hari ini tanggalkan bebanmu, tanggalkan segala beban dan dosa yang mari berlari. Berlari pada tujuan, panggilan sudah. Biarlah Roh-Mu, biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala
pekerjaan besar. Itu adalah penuaian jiwa-jiwa hari-hari ini. Tanggalkan bebanmu, tanggalkan segala beban, mari berlari, come on. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lebih kuat lagi nyatakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah kita menyala-nyala, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Kasih tahu anggota keluargamu, katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Dia. Segala hormat kemuliaan kami bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terus kita mau siapkan hati kita lebih lagi memuji Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Hari-hari ini yang kami rindukan terus mau tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Katakan, Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Mari saudara yang ada di rumah-rumah naikkan pujian ini kembali. Ajar kami menghitung hari-hari, ajar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan. Katakan, agar semua rencana-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Boleh sama-sama
sama-sama angkat kedua tangan kita. Nyatakan bukanlah namamu Tuhan, dan ajak jalanmu, bimbing kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, agunglah karyamu, agunglah karyamu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Boleh sekali lagi. Bukanlah namamu Tuhan, dan ajak jalanmu, bimbing kami di setiap waktu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kepadamu malam ini Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi, nyatakan Yesus, kami bersyukur padamu. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita. Sembah Dia. Haleluya. Besar setiamu Tuhan. Haleluya. Agunglah karyamu Tuhan. Mari sembah Dia di dalam roh. Besar setiamu. Ya Roh Kudus, ku rindu Kau, mengalirlah kuasa-Mu. Kau yang sanggup mengubahkan hati keras terlulu. Mengalirlah Roh Kudus, turunlah urapan-Mu, ku beri tempat bagi-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, mari sama-sama kita minta Roh Kudus terus mengurapi kita saat ini, malam ini. Haleluya Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, ya Roh Kudus, ku rindukan, mengalirlah kuasa-Mu. Kau yang sanggup mengubah
katakan. Mengalirlah Roh Kudus, turunlah urapanmu, ku beri tempat bagimu, nyatakanlah kuasamu. Mengalirlah Roh Kudus, turunlah urapanmu, ku beri tempat bagimu, nyatakanlah kuasamu, nyatakanlah kuasamu, nyatakanlah kuasamu. Kiara laba shana la 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 laba. Roh Kudus mengalir Tuhan, Roh Kudus mengalir saat ini. Kiara laba shana la 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 mo. Haleluya. Engkau hadir malam ini Tuhan, dimanapun kami berada. Kami yang ada di rumah, mungkin kami ada yang di dalam perjalanan Tuhan, atau di tempat pekerjaan, dimanapun kami berada. Kami berdoa, Roh Kudus mengalir. Curahkan kuasa-Mu ya Allah di tengah-tengah kami ya Allah. Dan biar umat-Mu merasakan kehadiran-Mu Tuhan Yesus, untuk memberikan kami kekuatan yang baru ya Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus jamah setiap hati kami. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk diperlengkapi dengan firman-Mu, kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah buat setiap kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Allah. Kami membuka hati kami, membuka telinga rohani kami untuk boleh mendengarkan tuntunan-Mu buat kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, amin. Malam hari ini kita masih dalam rangka malam penantian pencurahan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus sudah dicurahkan di tengah-tengah kita, dan kita semua bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Namun setiap tahun kita terus merayakan ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini sangat lemah. Kita membutuhkan kekuatan ekstra yang kita sebut dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Malam hari ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah kehilangan signal, atau Bapak Ibu Saudara pernah ada di satu tempat di mana Bapak Ibu Saudara tidak bisa ada sinyal telepon, sehingga Bapak Ibu Saudara ada di area yang namanya blank spot, Saudara. Satu saat saya diutus untuk boleh mengajar di salah satu STT di Mentawai, Bapak Ibu Saudara. Mentawai ini sebuah kepulauan di Sumatera Barat. Dan selama kurang lebih 1 minggu saya di sana, Bapak Ibu Saudara, saya berada di area blank spot. Internet tidak ada, Saudara. Dan itu buat saya sepertinya saya kehilangan sesuatu. Nggak bisa berkonek sama siapapun yang ada di luar, Saudara. Jadi saya nggak bisa berinteraksi sama siapa-siapa. Dengan keluarga saya, dengan orang-orang terdekat saya nggak bisa, Saudara. Karena no signal, atau yang kita sebut dengan blank spot. Saya mau malam ini kita sama-sama mengerti Bapak Ibu Saudara, bahwa kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini boleh ada itu karena kemurahan Tuhan. Dan kita boleh menyadari bahwa setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita itu baik adanya. Yang setuju dengan saya katakan amin.
Jangan sampai Bapak Ibu Saudara membiarkan diri saudara dalam keadaan blank spot. Tidak ada koneksi baik dengan Tuhan maupun dengan sesama Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak ada koneksi dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak ada koneksi dengan orang yang terdekat dengan kita, maka kita tidak tahu bagaimana kabarnya, apakah mereka baik-baik saja atau tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita punya koneksi Bapak Ibu Saudara, maka itu membuat kita mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa semuanya itu baik. Katakan amin. Roma 8 ayat 28, ini firman Tuhan yang sudah cukup terkenal. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. And we know that all things work together for good to them that love God. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi siapa saudara? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, ayat ini seringkali dikutip oleh banyak orang saudara. Bahkan yang orang belum beriman pun mengutip ayat ini. Dia berkata, kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ternyata ayat ini berkesinambungan. Bukan hanya Allah turut bekerja, bukan hanya Allah mendatangkan kebaikan. Tapi ada kata-kata bagi mereka yang mengasihi Dia. Catat baik-baik, makanya saya kasih warna merah. Mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara mau merasakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau merasakan bahwa Allah bekerja dalam hidupmu dengan luar biasa. Satu tanda tanya besar dalam hidup kita yang perlu kita tanyakan, apakah kita mengasihi Dia, Bapak Ibu Saudara? Oh, ternyata mengasihi Allah aja nggak cukup. Dikatakan lagi ada kelanjutannya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, kita pasti adalah orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Makanya buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, buat orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, dia mengerti sekali bahwa Allah hari-hari ini sedang mengerjakan sesuatu yang baik buat kita. Meskipun orang dunia melihatnya tidak baik. Meskipun banyak orang berkata kita sedang dalam masa-masa penderitaan, masa-masa padang gurun, masa-masa tekanan, masa-masa goncangan. Oke, saudara, kita juga bisa setuju dengan hal itu. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Ini perlu dicatat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara terpanggil atau dipanggil oleh Allah? Matius 22 ayat 14 ini ayat yang juga cukup kita kenal. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita suka menyambungkan ayat ini, lebih sedikit lagi yang setia. Betul ya Bapak Ibu Saudara, kalau bahasa Inggris bilang, for many are called, but few are chosen. Cuma sedikit yang dipilih, tapi yang dipanggil banyak. Ternyata hidup dalam panggilan Allah itu gak cukup Bapak Ibu Saudara. Karena orang-orang yang dipanggil Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dirancangkan oleh Allah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Efesus pasal 2 ayat ke-10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua hidup di dalamnya, saudara. Wow. Bapak Ibu Saudara, saya percaya menjadi orang Kristen, menjadi orang yang dipanggil oleh Allah, itu adalah sesuatu yang paling menyenangkan, membahagiakan buat kita. Karena Tuhan yang memanggil kita. Tapi ternyata enggak cukup kita dipanggil. Kita harus make sure, kita harus memastikan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dipilih oleh Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah melihat, mungkin kalau dulu pernah tinggal di kampung, atau mungkin zaman sekarang masih dilakukan, ketika saudara memilih beras, saudara, itu mesti ditaruh dalam satu, pengki ya. Dalam satu pengki lalu diayak-ayak, dipilih mana beras yang terbaik, atau kalau masih ada gabah, itu dibuang gabahnya, lalu berasnya diambil. Saudara, itu semua dipanggil istilahnya, semua dipanggil. Lalu mulai diayak-ayak, digoyang-goyang, mana beras, mana yang gabah, mana yang batu, itu semua dipisahkan, saudara. Dan setelah dipisahkan, yang diambil itu cuma beras. Kalau yang bukan beras itu dibuang. Saudara pasti juga ingat bagaimana emas itu dimurnikan. Emas itu dimurnikan, dia harus dibakar dalam panas yang cukup panas. Ketika emas dibakar, maka akan keluar ion-ion atau molekul-molekul yang bukan emas, Bapak Ibu Saudara. Yang bukan emas itu akan nongol, saudara. Dan akan dibersihkan. Barulah setelah itu menjadi emas yang murni, Bapak Ibu Saudara. Dipilih oleh Tuhan. Oh, tentunya Bapak Ibu Saudara juga ingat bahwa Tuhan pun mengadakan perbedaan. Dalam kitab Maliaki, Tuhan bilang begini, di hari akhir Tuhan akan mengadakan pemisahan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Bahkan dalam Matius pasal 25, jelas Tuhan juga ngomong sesuatu yang penting, bahwa Tuhan akan mengadakan perbedaan antara kambing dan domba, antara gandum dan ilalang. Antara apa lagi? Antara 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Antara orang yang melakukan atau mengembangkan potensi dan talentanya dengan orang yang memendam potensi dan talentanya. Dan ternyata ini pilihan Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan apakah Allah memilih yang baik itu berhenti sampai sekarang? Belum. Tuhan belum berhenti. Tuhan masih terus memilih kita. Tuhan masih terus mencari bibit unggul, saudara. Supaya kita dipilih. Untuk apa, saudara? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa artinya ini, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita dipilih untuk melakukan pekerjaan baik, berarti ada orang yang tidak melakukan pekerjaan yang tidak baik. Siapa itu? Tentunya itu adalah bukan orang-orang pilihan. Tentunya itu bukanlah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tentunya itu adalah bukan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di hari atau penantian pencurahan Roh Kudus kali ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus memastikan bahwa hidup kita itu terkoneksi dengan Allah. Tidak blank spot, tidak kehilangan signal dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Sehingga membuat hidup kita terus memperbaiki diri, terus membenahi diri. Oh, saya percaya banyak orang berkata nobody perfect. Betul, nobody perfect. Tapi kita dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita akan terus dibenahi dari hari ke sehari, dari hari ke sehari, dari hari ke sehari. Peristiwa ketika kita lahir baru, ketika kita menjadi orang Kristen pertama kali, kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita. Buat apa? Buat apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk memerintah dan tinggal dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Artinya hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oh, zaman saya waktu masih remaja, lagu ini menjadi sangat hits
Kenapa? Karena setiap altar call, tantangan untuk menerima Yesus untuk lahir baru, semua menyanyikan lagu ini. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita minta Tuhan tinggal dalam hidup kita. Apakah Tuhan tinggal dalam hidup kita? Ya, Tuhan tinggal dalam hidup kita. Karena memang kehendak Tuhanlah untuk menyelamatkan setiap kita semua. Atau kalau dalam proses keselamatan itu kita sebut dengan justifikasi atau justification. Di mana proses keselamatan itu adalah 100% inisiatifnya Allah untuk menyelamatkan kita. Bagian kita hanya meresponi itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita nyanyi mari masuk, wow, Tuhan pasti akan hadir dalam hidup kita. Karena memang demikianlah kehendak Tuhan, rindu menyelamatkan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi kita gak berhenti di situ ternyata Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengerti seperti ayat yang tadi kita baca dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja, Allah mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara harus memastikan dirimu kalau engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kalau engkau adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau peristiwa Natal, kita memperingati, bahkan para pengkhotbah seringkali mengkhotbahkan bagaimana proses malaikat Tuhan datang menjumpai Maria, dan Maria dikatakan akan mengandung seorang anak padahal dia belum bersetubuh, bahkan dia belum bersuami, baru bertunangan saat itu Bapak Ibu Saudara. Secara dunia, secara fisik Saudara, mungkin Maria merasa malu, tapi Maria saat itu menjawab panggilan Allah Saudara. Menjawab panggilan Tuhan, dia berkata, be it unto me according to your word. Jadilah padaku Tuhan seperti apa yang kau firmankan. Ini dia dipanggil Bapak Ibu Saudara. Ini Maria ngalamin panggilan Tuhan. Dan enggak cukup sampai di situ. Kalau kita ngalami panggilan Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita perlu membuat hidup kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena dalam Matius 22 ayat 14 tadi sudah disampaikan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi saudara, dalam mengikut Tuhan itu makin lama makin mengerucut Bapak Ibu Saudara. Nah, di malam pencurahan Roh Kudus ini kita perlu memahami Bapak Ibu Saudara bersama bahwa peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita jangan menyepelekan hal itu. Katakan amin. Kembali kepada Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk apa? Kita dipilih untuk apa? Ada pekerjaan yang telah Allah persiapkan. Yang kita kenal dengan amanat agung, the Great Commission. Itu pekerjaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu pekerjaan kita yang harus kita selesaikan. Nah, dalam menjalankan pekerjaan tersebut, tentunya kita ini akan terlihat apakah kita berhasil atau tidak.
Apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak? Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah kita terpanggil dan terpilih oleh Tuhan atau tidak? Saya mau kasih contoh pohon keluarga. Ada seorang keluarga yang namanya Jonathan Edward. Ini keluarga hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sebut dengan kuasa kutuk keturunan pada Jonathan Edward. Tapi Bapak Ibu Saudara, Jonathan Edward dan istrinya adalah orang yang takut akan Allah. Adalah orang, istrinya dikatakan di situ wanita saleh. Wanita saleh. Dia memiliki 1394 keturunan. 13 diantaranya adalah rektor universitas. 30 diantaranya adalah hakim. 1 dekan fakultas hukum, 65 profesor, 3 senator, 1 wakil presiden Amerika Serikat, wali kota, gubernur, senator, pengacara, dan lain-lain. Wow, kalau kita melihat pohon keturunan dari Jonathan Edward, semuanya baik. Kok bisa ya baik? Karena memang biangnya baik. Karena memang kepalanya baik. Jonathan Edward dan istrinya adalah orang-orang yang mengerti dia dipanggil oleh Allah. Dan enggak cukup mengikuti panggilan Tuhan. Dia harus mengikuti proses kehidupan, bagaimana dia dipilih, ditentukan oleh Allah, dibersihkan, dimurnikan. Seperti yang tadi saya bilang, dipisahkan saudara. Dan ternyata Jonathan Edward dan istrinya mampu menghasilkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Bagaimana dengan pohon keluarga yang berikutnya, yaitu yang kita sebut dengan Mark Jukes. Ini kuasa keturunan pada keluarga Mark Jukes. Mark Jukes ini adalah seorang ateis, tidak mengenal Tuhan. Dan istrinya perempuan kafir yang juga tidak mengenal Tuhan. Saudara lihat baik-baik perbedaan 2 pohon keturunan ini. Ada 560 keturunan daripada Mark Jukes. 310 orang mati sebagai pengemis. 150 mati sebagai penjahat. 100 orang pecandu alkohol. 7 pembunuh. Setengah keturunan perempuannya adalah pelacur. Waduh Bapak Ibu Saudara. Coba bedakan dengan keturunan daripada Jonathan Edwards yang tadi. 1394 keturunan Jonathan Edwards dengan 560 keturunan daripada Mark Jukes. Apa yang membedakan Bapak Ibu Saudara? Yang membedakan di sini Saudara adalah kepalanya. Mark Jukes dan istrinya tidak takut Tuhan. Jonathan Edwards dan istrinya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan keturunannya menghasilkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Apa yang mau saya bagikan di sini Bapak Ibu Saudara? Ingat seperti ayat yang tadi di awal saya sudah sampaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Bagi yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya mau cerita lagi, ada seorang tokoh yang luar biasa. Namanya Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ini seorang yang hidup pada tahun 1844 dan 1900. Kalau para orang mahasiswa teologi pasti kenal beliau. Karena beliau ini adalah seorang filosofis yang menghasilkan seorang filsuf yang menghasilkan teori Allah itu mati. God is dead. Allah itu mati. Saudara, kalau di sini saya sebutkan pada tahun 1878 sampai 1879 merupakan periode positifistis yang ditandai dengan karyanya Menschliches Allzumen, itu bahasa Jerman. Manusia terlalu manusia. Ternyata Friedrich Wilhelm Nietzsche ini adalah seorang dari keluarga yang takut Tuhan awalnya. Takut Tuhan awalnya. Keluarganya ini adalah seorang yang luar biasa. Papa mamanya adalah seorang pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh.
Lalu ketika dia mulai menginjak remaja dan dewasa dan dia mulai melihat dunia luar, saudara, akhirnya dia mengambil sikap menjadi seorang ateis. Dia mengambil sikap menjadi seorang ateis, tidak mengenal Tuhan. Saudara, dia mengeluarkan buku, dia membuat teori-teori tentang Allah itu mati, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana akhir hidupnya? Kesehatannya memburuk dan dia menjadi sakit-sakitan serta mengganggu pikirannya. Saudara, menurut catatan, dia mati itu karena gila. Karena apa? Gila. Wow, dari cerita-cerita saya ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menyimpulkan begini, bahwa ketika kita dipanggil oleh Allah, kita harus hidup dalam panggilan tersebut dengan sungguh-sungguh dipilih oleh Allah. Ketika Allah mulai memproses kita, ketika Allah mulai membersihkan kita, menyaring kita Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap bertahan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini penting sekali. Dalam zaman era Pentakosta yang ketiga ini, saya mau bilang begini, bahwa pekerjaan Roh Kudus belum berhenti. Roh Kudus masih terus bergerak, masih terus menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Dan pekerjaan Roh Kudus, kalau saudara baca dalam, saudara mau coba nge-googling peranan Roh Kudus, atau saudara coba mau googling tentang teologi Roh Kudus, saudara akan menemukan hal ini. Pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama dan pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian baru. Saya mau coba mengutip sesuatu dalam pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama. Salah satunya adalah dapat menghasilkan kehidupan bermoral. Bapak Ibu Saudara, ternyata kehidupan bermoral atau attitude yang baik, sikap yang baik itu dihasilkan dari peranan Roh Kudus. Bagaimana ya caranya ya Bapak Ibu Saudara? Ada seorang tokoh di Alkitab yang sangat kita kenal yang namanya Daud. Daud itu hidupnya bergaul dengan Allah. Saya nggak perlu menceritakan bagaimana kisah hidupnya. Bapak Ibu Saudara pasti sudah sering mendengar bagaimana kehidupan Daud itu bergaul dengan Allah. Sampai-sampai Daud itu dikatakan berkenan kepada Allah. Dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-7 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Daud ini menyadari betapa ketergantungannya dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang adiktif, saudara. Menjadi sesuatu yang sangat diperlukan dalam hidupnya. Bahkan dalam ayat 23 dia katakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama yaitu menghasilkan kehidupan bermoral yang baik. Contohnya Daud. Apakah Daud menjadi orang yang sangat bermoral baik? Oh, Daud itu sama seperti kita. Ada masa di mana dia mengalami kejatuhan dalam hidupnya. Ada masa di mana dia ngalamin kehancuran dalam hidupnya. Tapi justru dalam masa-masa itu, Daud tidak meninggalkan Tuhan. Ini yang membedakan kita dipilih atau cuma dipanggil Bapak Ibu Saudara. Saudara dipanggil atau dipilih? Harusnya saudara dipanggil dan juga dipilih. Amin saudara. Mendapatkan panggilan belum tentu mendapatkan pilihan. Tapi dipilih Allah, pasti saudara dipanggil oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh, Daud hidupnya bergaul dengan Allah. Sehingga ketika dosa datang dalam hidupnya, ketika dia melakukan sebuah pelanggaran kesalahan dalam hidupnya, oh dengan cepat dia menyadarinya. Dengan cepat dia bertobat Bapak Ibu Saudara. Wow, ini hebatnya Roh Kudus dalam hidup kita. Dan saya mau tanya, apakah menurut Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus berhenti bekerja untuk membuat kehidupan moral kita yang baik? Saya mau katakan tidak. Roh Kudus tidak berhenti bekerja. Sampai hari ini pun Roh Kudus masih bekerja. Amin. Seperti ayat Mazmur 139 ayat 23.
Selidikilah aku ya Allah. Ini perkataan Daud loh Bapak Ibu Saudara. Orang yang hidupnya mengasihi Tuhan, dipanggil oleh Allah, dan orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu adalah orang yang punya hidup bergaul, membangun relationship dengan Allah, membangun persekutuan dengan Allah, koinonia. Sehingga Daud ketika dalam masa-masa dia bersalah, dia bisa datang kepada Tuhan. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Di ayat ke-24, ayat 24 dikatakan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Wow. Roh Kudus luar biasa. Bagaimana dengan era sekarang? Bagaimana dengan perjanjian baru? Peran serta Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya di zaman perjanjian baru. Di zaman sekarang. Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lihat ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Wow. Ini yang Roh Kudus akan kerjakan buat setiap kita. Di era Pentakosta yang ketiga, saya sangat percaya ini yang akan Roh Kudus kerjakan. Kenapa gembala pembina kita terus mengumandangkan tentang Pentakosta yang ketiga? Mengapa gembala rayon kita Pak Andi juga terus mengumandangkan tentang hal ini? Pentakosta yang ketiga. Dan kita pun seringkali bersama-sama berkata bahwa kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Karena ini adalah akhir zaman. Ini adalah waktunya Yoel 2 ayat 28 sampai 32 tergenapi bahwa di hari-hari akhir Allah akan mencurahkan rohnya atas setiap kita, saudara. Amin, saudara. Dan yang paling penting dia akan menginsafkan kita. Amin, saudara. Makanya kita perlu membangun kehidupan kita dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya punya gambar, boleh terus gambar bingkai, saudara. Kalau saudara punya gambar bingkai di rumah atau punya bingkai di rumah, tentunya saudara akan menaruh gambar yang bagus dan saudara pajang di dinding. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan pun saudara mendisplay sebuah bingkai yang akan diisi oleh kita masing-masing. Apakah saudara kita akan mendisplay bingkai itu dengan sesuatu yang baik atau dengan sesuatu yang buruk? Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Di era Pentakosta yang ketiga, atau di saat-saat kita menantikan pencurahan Roh Kudus, saya mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa Roh Kudus masih bekerja, Roh Kudus masih bergerak, dan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Saya mau tutup dengan 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Di mana ayat ini juga menjadi ayat tema dari tahun kita. Tahun ini tahun dimensi yang baru. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, entah sudah berapa kali malam penantian pencurahan Roh Kudus kita ikuti.
Mungkin ini sudah berapa tahun sudah Bapak Ibu Saudara selalu mengikuti setiap tahunnya. Tapi saya mau tanya satu hal dalam hidup kita semua, termasuk saya. Bagaimana dengan hidup kita? Adakah hidup kita menyatakan kemuliaan Allah? Adakah kita makin serupa dengan gambaran Yesus, gambar anaknya? Dan kemuliaan Tuhan makin kabut Allah itu semakin besar dalam hidup kita. Saudara, kembali ke gambar bingkai tadi. Kalau roh Tuhan tinggal dalam hidup kita, maka kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan di bingkai-bingkai yang kosong ini akan kita isi dengan gambaran hidup kita yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus memegang hidup kita. Roh Kudus yang memanggil Roh Kudus yang akan terus menuntun hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan Bapak Ibu Saudara menjadi seorang yang tidak percaya kepada Roh Kudus. Atau Bapak Ibu Saudara mengingkari adanya Roh Kudus. Saya mau katakan, sampai hari ini Roh Kudus belum berhenti bekerja. Bahkan saat ini, dimanapun Bapak Ibu berada, Dia sedang bekerja menjamah setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya hari ini banyak mengajak kita nyanyi lagu-lagu lama. Hanya lagu di awal saja, itu lagu yang saya dapat tentang pengurapan Roh Kudus. Kenapa saudara? Karena dari beberapa hari yang lalu Tuhan ingatkan kepada saya, biar orang-orang yang sudah lama jauh dari Tuhan, orang-orang yang dulunya pernah pelayanan tapi sekarang tidak pelayanan lagi, orang-orang yang dulunya aktif dalam pelayanan sekarang mulai duduk diam dan tidak mau ikut lagi pelayanan. Kenapa? Rohnya menjadi padam. Karena apa saudara? Karena saudara membiarkan hidup saudara tidak bersekutu dengan Allah. Tapi hari ini saya percaya Roh Kudus menjamah setiap kita dimanapun kita berada. Saudara, taruh tangan kananmu di dada. Siapapun engkau, dimanapun engkau berada, Tuhan akan menjamah engkau. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Hari ini kalau engkau yang sedang tersesat, kembalilah. Tuhan sedang mengulurkan tangannya. Tuhan sedang membuka tangannya lebar-lebar, menantikan setiap kita datang kepadanya. Biarlah kita bergaul dengan Allah, mengasihi Tuhan. Biarlah kita tetap ada dalam panggilannya, bahkan menjadi orang-orang yang dipilihnya untuk melakukan pekerjaan baik bagi kemuliaan Tuhan Allah kita. Engkau yang lemah, engkau yang kehilangan gairah, engkau yang hari ini Tuhan Roh-Mu sedang padam. Api dalam Roh-Mu, api dalam hidupmu sedang padam. Ngomong sama Tuhan, Roh Kudus, ini saya, jamah saya, pegang tangan saya. Mari sama-sama malam ini, dimanapun kau berada, angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan dan berkata di hadapan Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari.
agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Oralaba syana ralala bayalalabo, kiralalaba syana ralaba yaralalabo. Roh Kudus, Kau jamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Roh Kudus menjamah kami ya Allah, menginsafkan kami, mengembalikan kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Oralaba syere aralalabo, kiralaba syana ralaba yaralalaba yaralaba. Malam ini Tuhan, kami yang mau lari dari panggilan-Mu, kembalikan kami kepada Engkau Tuhan. Kami yang marah dengan Engkau Tuhan, biarlah hari ini kami berkata, Tuhan ampuni kami. Kami yang tidak percaya akan kuasa-Mu, biarlah hari ini kami mengalami lawatan kuasa-Mu Tuhan, dimanapun kami berada ya Allah. Oh Rabba Shandaralaba, kami yang kering secara rohani, biar Tuhan sirami kami kembali dengan api Roh Kudus-Mu ya Allah. Makasih Tuhan Yesus. Engkau bergerak, Engkau bekerja di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus materaikan firman-Mu dalam loh hati kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman, hidup menyenangkan hati-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Oke. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh masuk ke doa syafaat. Boleh sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Mari sekali lagi, saudara yang ada di luar rumah. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Sekali lagi, angkat kedua tangan kita. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan. Bagi-Mu segala pujian kami, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Hiaralaba karalaba laba 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 ya sanda ya ralaba laba laba laba. Hiarama karalaba ya sika ya ralaba laba laba laba. Syaralama ya saka ya ralaba ya syanda ya ralaba laba laba laba. Hidaralaba ya sika ya ralaba laba laba laba. Shalom Indonesia, shalom bangsa Indonesia. Diberkatilah engkau Indonesia, diberkatilah bangsa Indonesia. Kami
Kami percaya lawatan Allah turun atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan turun, Roh Kudus turun atas Indonesia. Lawat Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden kami Tuhan. Juga Wakil Presiden. Biarlah lawatan Allah turun atas pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Lawatan Allah turun atas setiap mereka Tuhan. Oh Tuhan, kami juga serahkan Tuhan para menteri, kabinet pembangunan, juga MPR, DPR, Engkau lawat Tuhan. Biarlah rancangan Tuhan terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau juga melawat Tuhan para petugas Tuhan, keamanan yang ada di negeri ini Tuhan. Engkau lawat TNI, Polri Tuhan. Biarlah Tuhan mereka Tuhan Kau berikan kekuatan untuk menjaga Tuhan tanah air Indonesia tercinta ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau lawat juga Tuhan pulau demi pulau. Engkau lawat Tuhan kota demi kota. Engkau lawat Tuhan jiwa-jiwa yang ada di pulau-pulau. Jiwa-jiwa yang ada Tuhan di setiap kota-kota yang ada. Di setiap daerah-daerah provinsi semuanya Engkau lawat Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Sampai Pulau Rote Engkau lawat setiap mereka Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas setiap mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami Tuhan berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menyingkirkan Tuhan setiap virus-virus yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Karena iman kami adalah iman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau lawat kota Bekasi Tuhan. Lawatlah kota Bekasi Tuhan. Setiap Tuhan jiwa-jiwa yang ada di kota Bekasi. Inilah saatnya Tuhan. Penuaian terjadi atas kota Bekasi. Engkau berkati Tuhan pemimpin Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Bapak Wali Kota Tuhan Rahmat Effendi. Engkau berkati Tuhan, Kau lawat. Berkati Tuhan setiap yang pekerja-pekerja yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami serahkan setiap jiwa-jiwa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, saat ini kami berdoa buat Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyotora Harjo, kami bawa ke dalam tangan-Mu beserta keempat wakilnya. Kau pakai mereka Tuhan, pakai lebih lagi untuk membawa umat-Mu masuk ke tanah perjanjian itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tambah-tambahkan hati-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus. Oh, keintimannya lebih lagi Tuhan. Oh, Bapak boleh diimpartasikan bagi semua umat-Mu yang ada di naungan GBI Gatot Subroto, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat Gembala Rayon kami. Oh, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Pengurapan triple porsi Kau berikan bagi beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Dengan tanda-tanda heran, tanda ajaib. Tuhan menyertai setiap pelayanan hamba-Mu. Pakai
juga menjadi Bapa rohani yang baik bagi semua umat-Mu. Bahkan bagi gereja-gereja-Mu yang ada di kota ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih berkati kesehatannya beserta keluarga dan keempat wakilnya juga Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Johan Jayadi beserta keluarga. Bapak sampai tua beserta keluarga. Pak Rompet Putar-Putar beserta keluarga. Pak Yunustan beserta keluarganya Tuhan. Pengurapan yang sama Kau berikan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hamba-hamba-Mu ini Tuhan boleh bergandengan tangan untuk membawa gereja-Mu ini masuk dalam rencana-Mu yang besar. Karena kami tahu Tuhan ada rencana Tuhan yang sungguh besar atas gereja ini Tuhan. Atas GBI Rayon 18 di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bahkan para gembala cabang ranting, para pengerja-pengerja yang ada, gembala-gembala kul, bahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di Rayon 18 ini diberkati oleh Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, biar roh kami terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, biar kami tetap berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami boleh keluar sebagai pemenang dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih berkati gereja-Mu Rayon 18, seluruh cabang ranting yang ada. Berkati dengan berkat surga yang terbaik yang ada di surga dalam nama Yesus. Rayon 18 boleh mengembang ke kanan dan ke kiri ya Tuhan. Pakai gereja ini Tuhan. Menjadi gereja yang berdampak bagi kota ini. Membawa pengaruh yang besar bagi kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Hari-hari ini Tuhan, di mana kami sedang menantikan pencurahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu dengan luar biasa atas seluruh jemaat-Mu yang ada di GBI Rayon 18 di dalam nama Tuhan Yesus. Rayon 18 penuh dengan Roh Kudus dalam nama Yesus Tuhan. Semua generasi yang ada penuh dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Ini doa kami, sempurnakan doa kami Tuhan. Urapi doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari sama-sama angkat hatimu di hadapan Tuhan dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Di dalam kasih anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Menyertai kita sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.